3.000 rakyat mati di Bedil. 1983 hingga tahun 1985 adalah tahun-tahun penuh teror dan dor. Suasana seperti hujan mayat. Banyak mayat bergelimpangan di perempatan, selokan, dan pasar. Mayat bergelimpangan itu mati dengan mengenaskan, roboh penuh darah dan ada luka tembakan di perut serta kepala. Setiap mayat diterjang dengan 2-3 peluru tajam. Hujan mayat ini tidak hanya terjadi di Jawa. Hujan mayat ini terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh dan Medan. Menurut Benny Murdani, jumlah korban yang mati di DOR sekitar 300. Mulyana W. Kusuma, pakar kriminolog, menyebut korban DOR sekitar 2.000 orang. Bahkan Menteri Luar Negeri Belanda saat itu, Hans van Broek, menyebut korban DOR sekitar 3.000 orang. Pertanyaannya, siapa yang memiliki pistol dan punya kuasa untuk menembak orang secara membabi buta dari Sabang sampai Merauke? Apa tidak ada tindakan dari polisi atau tentara untuk membereskan para penembak serampangan ini? Kita simpan dulu pertanyaan ini, soalnya agak sensitif. Kita ungkap di episode selanjutnya. Mari beralih dulu ke Lubuk Pakam, 40 km dari Medan, persis di malam 26 Juli 1983. Supaya mendapatkan contoh gambaran yang jelas dan detail, peristiwa penembakan serampangan yang menyasar preman kelas teri dan orang-orang yang dituduh preman. Malam itu di Lubuk Pakam, Medan, Suwito yang sedang menjaga warungnya dihampiri 5 orang yang tidak dikenal. Suwito diminta untuk mengikuti 5 orang itu untuk dimintai keterangan. Tanpa babi bu, Suwito naik ke mobil Land Rover putih yang ditumpangi 5 penjemputnya itu. Di dalam mobil, Suwito diinterogasi, dicecar pertanyaan soal Usman Bais. Usman Bais adalah sosok perampok yang terkenal di kawasan Medan. 5 orang itu ternyata sedang mencari Usman Bais. Suwito diinterogasi karena Usman Bais ini pernah mampir dan makan di warung Suwito. 5 orang ini ingin mengorek data soal Usman Bais dan menuduh pemilik warung ini punya hubungan dengan sang perampok terkenal Medan itu. Tidak hanya dituduh punya hubungan baik, 5 orang yang menjemput Suwito ini menuduh bahwa Usman Bais adalah pemberi modal operasional warung Suwito. Suwito pun tentu membantahnya. Suwito pun terus dicerca pertanyaan sambil dibawa putar-putar keliling pinggiran Medan kira-kira 2 jam. Suwito pun difoto 2 kali. Nah, tepat di desa Hamparan Perak yang kondisinya sepi, Suwito dipaksa untuk turun dari mobil. Dari 5 orang itu, hanya 1 yang turun. Ciri-cirinya berbadan sedang, tegak dan agak pincang. Yang mengagetkan, lelaki tegap pincang itu mencabut pistol di saku pinggangnya. Seketika pistol itu diacungkan ke tubuh Suwito dan langsung dor, dor, dor. 3 kali tembakan dan 3 peluru bersarang di tubuh Suwito. Salah seorang kemudian menyuruh si penembak untuk 1 dor lagi di kepala Suwito. Tetapi penembak itu bilang kalau Suwito sudah mati setelah si penembak meraba perut Suwito. Untungnya Suwito cerdas, menahan napas pura-pura mati ketika perutnya diraba penembak. Suwito lalu dilempar ke parit di pinggir jalan. Tahun 1983 hingga 1985, adegan dor kepada orang yang dituduh punya hubungan dengan preman atau bandit terjadi di mana-mana. Dari Aceh, Jogja, Semarang, serta kota-kota besar di Indonesia. Orang yang tak bersalah dan hanya sekedar dituduh punya hubungan dengan bandit besar atau kecil ditembak secara membabi buta. Tak ada pengadilan, dan orang-orang saat itu mengenal tragedi berdarah ini dengan sebutan Petrus, alias penembak misterius.